Kali ini Pace bakal kasih tahu nih trik bagaimana sih cara menjinakkan ular sawah atau disebut dengan Reticulatus python yang sekarang berubah menjadi Malaya python. Nah, kali ini Pace bakal kasih tahu singkat saja gimana sih proses menjinakkan ular jenis ular ini. Dan di sini sahabat Pace bisa lihat kan gimana masih freshnya ular ini liar dan ya beberapa kali mau menggigit. Simak videonya berikut ini, check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Paci Rembeng, dan kali ini kita bakal berbagi tutorial bagaimana caranya ngejinakin ular. Tapi bukan ular yang berbisa ya, tapi lebih tepatnya ular yang tidak berbisa. Contohnya seperti ini, Reticulatus python atau yang disebut dengan Malaya python. Nah, kali ini sahabat kita bakal coba gimana sih cara ngejinakin ular yang baik dan benar. Nah, di sini juga Pace nggak nyaranin buat ngejinakin ular yang berbisa ya, karena Pace juga nggak terlalu suka sama ular yang berbisa karena bisa memberikan contoh yang buruk bagi mereka-mereka yang nggak paham tentang jenis-jenis ular, tentang kadar bisa ular menengah sampai yang bisa yang tertinggi. Dan kali ini Pace mau ngajarin yang pertama, jauhlah dari kata maut. Paling kalau digigit untuk jenis kayak gini ya paling cuman lecet doang, berdarah, tapi nggak membahayakan buat nyawa kita. Dan kali ini langsung aja Pace bakal coba gimana sih cara tutorial ngejinakin ular yang baik dan benar. Dan kali ini buat sahabat Pace gimana sih caranya. Pace bakal kasih tahu gini ya. Yang pertama itu ada bacaannya, mantranya itu yang pertama yakin, yang kedua ucapkan segala sesuatu itu diawali dengan kata bismillah. Nah, dari itu maka kita bakal coba. Ini Pace harus berdiri karena emang kalau ngendel ular itu apalagi ngejinakin ular itu emang posisi nyaman itu yang harus berdiri gitu loh. Ini kita fokusin ke ularnya aja gimana cara triknya. Jadi gini, kalau kita ragu takut langsung kena gigit, kita ambil ujung sini. Nah, terus kita gimana aja caranya. Sampai badannya lurus. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal gini aja. Ini perlahan, emang harus sabar. Nah, terus trik ini juga bisa digunakan untuk kita cara ngendel ular yang 1 meter ke atas sampai 2 meter 3 meter. Cuman prosesnya beda-beda. Kalau reticulatus yang kecil gini kan enak nih megang gini, tapi kalau udah 2 meter sampai 3 meter itu emang butuh tenaga ekstra gitu loh. Nah, jadi buat sahabat Pace yang misalnya nih kita nggak tahu ular, kita dapat ular tapi ini Pace yang saranin ya, kalau dapat yang baby kayak gini, anakan gini, udah jangan dibunuh, tapi tangkap pakai kayu di ujungnya tuh bentuknya V gini, udah tangkap kepalanya, diusahakan jangan dibunuh. Jadi Pace bikin tutorial gimana sih cara ngejinakinnya. Nah, yuk kita lanjut. Jadi gini, ini kita lus masih jatuh ya, kita handle lah. Jadi tangannya tuh naik turun, dilus dulu. Ini posisinya gigit ya, tapi kalau kita yakin ya semua tuh harus diawali dengan keyakinan. Ini ya namanya karakter anak ular ini, dia labil. Hari ini jinak kita handle, belum tentu besok jinak. Jadi gimana sih Pace caranya agar dia tetap jinak? Yang pertama, rajin-rajin di handle. Hari ini di handle, besok harus rajin terus-terusan di handle gitu. Itu bagi kita yang nggak sibuk, tapi kalau sibuk ya jarang
waktu senggang aja. Ularnya emang baby sih, 1 meter lebih, baru mau 1 meter lah. Ini kekecilan ularnya, jadi diginiin aja, jadi terus naik turun naik turun gini. Isinya tuh gini, jadi ular kan bakal jalan terus nih ke depan. Nah, saat dia jalan ke depan kita harus melawan gravitasinya sih, gayanya gravitasi. Jadi gini, ini posisi dia maju, nah nih, ini kan dia, ini posisinya dia berjalan ke depan loh. Nah, tangan kita tarik mundur ke belakang sesampainya kita udah merasa kita nyaman. Nah ini kalau untuk anak ular yang seperti ini cepat loh jinakinya, cuman jangan anggap hari ini jinak ya, tapi tetap waspada, soalnya ular tua ini labil. Ini udah jinak cuman nggak jinak ya, kalau kata orang mah jinak-jinak merpati. Ini dilakukan rutin terus tiap hari. Kalau kita sibuk kerja ya tunggu udah pulang kerja atau nyantuy, bahkan kalau diajak ngumpul sama teman-teman juga bisa. Oh ya, buat sahabat pace, kalau kita bawa ular, kita baru belajar nih, terus ada teman kita takut, walaupun kita berani, jangan coba-coba nakutin temannya, itu nggak bagus. Mending diajak barengan gitu, kita mencintai ular gitu, nanti aku ajarin triknya gitu, kan enak, saling berbagi. Toh ilmu juga nggak bakal dibawa mati. Jika kita punya kelebihan tentang ilmu ular, ya dalam artian hobi kita, terus kita nggak mau berbagi, terus ketika kita mati, siapa sih yang bakal ngelanjutin hobi kita itu? Apakah kita akan terhenti dalam hobi kita sendiri? Ketika kita udah mati ya udah sampai di situ, nggak ada regenerasi untuk kedepannya, untuk ya misalnya ada teman, ayo dong kita saling berbagi gitu. Jadi amit-amit kalau kita mati ataupun meninggal, kita punya teman itu, punya punya sahabat yang udah kita saling berbagi pengalaman tentang ular. Jadi sampai kapanpun pencinta reptil itu nggak bakal ada putusnya gitu, bakal ada regenerasi yang baru. Ini udah anteng. Nah jadi buat sahabat pace udah gini aja, buat warga yang belum paham ya udah. Nah jadi proses ngejinakinya tuh ya gini aja. Ini kalau dia berjalan kita tarik mundur gini. Sama itu, semua ular juga sama ya gitu caranya. Kenapa pace sangat senang dengan Reticulatus python? Yang pertama perawatannya mudah, yang kedua pola makannya juga kita sendiri yang bisa ngatur, dia bertahan hidupnya juga bisa lama dalam posisi kita emang lagi keadaan kita nggak ada duit pun sekalipun, ya dia tetap masih bisa bertahan lah. Walaupun kalau untuk baby ini nggak bisa bertahan lama, paling kalau 3 bulan pun itu udah udah miris lah liatnya gitu. Terus kalau untuk baby gini dikasih gini nih wadahnya tuh, dikasih ranting-ranting tuh, di dalamnya ada bekas ganti kulit atau shadingannya tuh. Nah di situ juga kita bakal banyak belajar dari satu ular ini, banyak loh pelajarannya, terus pengalaman yang didapat. Dan 90% peliharaan pace di rumah pun rata-rata itu jenis Reticulatus. Istimewanya Reticulatus itu sudah lucu, gede, panjang. Jadi ya inilah salah satu ular terpanjang di dunia. Kalau ular terbesar di dunia itu anaconda, kalau ini terpanjang di dunia.
banggalah karena kita termasuk pemilik salah satu spesies ular yang terpanjang di dunia. Sebenarnya jenis python tuh banyak, cuman Pace emang gak terlalu menguasai lah tentang semua ular, tapi Pace emang menguasai cuman ya emang apa yang Pace punya yaitu yang didalamin gitu. Soalnya kalau kita mendalamin semua, kalau Pace pribadi bisa kram otak. Nah itulah tutorial gimana sih cara ngejinakin ular. Yang pasti kita harus ikhlas dari hati, maka ular pun bakal ngerasain tuh gimana sih cara kita memberikan kelembutan kepada si ular. Tapi balik lagi, ini ular baby kayak gini kadang ada yang mau langsung makan, kadang ada yang enggak. Tapi kebanyakan ular kalau masih baby kayak gini pola makannya cepat, emang dari alam. Terus stres, di karantina aja dalam waktu seminggu digelepin, dikasih bawahnya dikasih daun daun apa namanya tuh, daun pisang kering itu bisa, ataupun nggak dikasih apa-apa juga bisa, penting air. Tapi digelepin, jangan dipegang dulu, tunggu dia mau makan sekali. Terus besok dicoba lagi. Kalau Pace sih 5 kali mau makan gitu. Jadi hari ini makan nih, tunggu lagi sampai dia mau makan, sampai dia mau makan, sampai 5 kali mau makan, baru proses yang kedua itu ngejinakin gitu. Karena kasihan, rata-rata ular kalau di alam dia cepat stres dan bisa bunuh diri kalau untuk jenis reticulatus. Soalnya sudah sering sih dapat ular yang suka bunuh diri. Nah jadi kalau kita dapat di alam, mending di karantina secara pribadi aja gitu, ditaruh di tempat gelap, udah kasih wadah, kasih lubang udara, digelapin seminggu. Kalau pakai sih seminggu, yang penting di dalamnya ada air biar dia nggak dehidrasi. Nah di sini kalau dia udah mau makan, baru proses keduanya tahap penjinakan. Lebih baik ular mau makan dulu baru jinak, jangan dijinakin dulu baru dikasih makan gitu. Kadang ada ular yang dari alam jinak terus dikasih makan, dari alam liar terus dijinakin gitu. Oke dia jinak tapi belum tentu mau makan, itu resikonya lebih besar. Mending kita dapat di alam liar dalam posisi stres, kita karantina seminggu, kita kasih makan, baru kita jinakin gitu. Jadi setelah habis dijinakin pasti dia mau makan. Nah begitulah tutorial yang dari Pace berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar main reticulatus python. Saran buat Pace, jaga keselamatan, tetap safety. Yang lebih penting, ini yang lebih sangat penting, peliharalah yang tidak merugikanmu dan masa depanmu. Seperti ya ini gitu, kalau kita main king cobra atau lebih dibilang gimana ya, yang berbisa tinggi lah. Untuk kita yang baru mau main ular, mending jangan, disarankan emang jangan gitu ya. Lebih baik kita main yang aman-aman aja. Jangan gara-gara banyak yang tepuk tangan kita main yang berbisa tinggi, jadi kita terlena gitu. Jangan sampai. Ya lebih baik kita main gini aja gitu, yang penting aman, jauh dari kata maut. Yang pasti juga ya hewan ini juga emang gak terlalu ribet untuk dipelihara. Oke, itu yang mungkin itu yang Pace bisa sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya Pace minta maaf. Yang pasti jangan lupa di share, like, and subscribe channel Pace Dembeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.